Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya pada mata kuliah farmakokinetik dengan materi tentang model dua kompartemen, yang dimana untuk model dua kompartemen ini biasanya kebanyakan terdapat pada obat-obat dengan pemberian secara intravena. Nah, intravena yang akan kita bahas di sini adalah intravena bolus ya, dan mungkin beberapa nanti akan saya berikan sedikit penjelasan juga tentang perbedaan dengan intravena infus, meskipun sebenarnya nanti untuk materi intravena infus itu materinya tersendiri ya. Nah, untuk intravena bolus di sini adalah intravena yang diberikan secara cepat pada pemberian obat, dan ada beberapa faktor atau ada beberapa parameter dalam farmakokinetik yang tentu harus diperhatikan pada pemberian intravena bolus. Yang pertama tentu adalah waktu ya, kemudian konsentrasi ya. Waktu pemberian intravena secara bolusnya berapa lama, dan konsentrasi yang nantinya bisa tercapai dalam darah atau di dalam tubuh itu sampai berapa. Nah, namun untuk lebih jelasnya tentu kita harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya perfusi dari cairan di dalam tubuh. Kenapa? Karena ketika obat diberikan secara intravena, maka seluruh obat itu akan masuk ke jaringan distribusi atau bagian distribusi di dalam tubuh. Nah, di distribusi ini kita harus sebelum dia masuk ke fase selanjutnya dalam farmakokinetik, yaitu fase metabolisme, di fase distribusi ini dia akan melewati beberapa kompartemen yang ada di dalam tubuh. Nah, tentunya pada fase distribusi ada salah satu bagian tubuh yang berperan penting, yaitu jaringan vaskuler yang akan membawa obat ke beberapa tempat. Nah, tempat yang akan dibawa atau dilewati oleh obat tersebut punya perfusi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki perfusi yang tinggi seperti jantung, otak, kemudian hepatik portal atau ginjal, kelenjar endokrin, kulit hingga jaringan adiposa ya. Nah, ada juga yang memiliki jaringan perfusi rendah, itu seperti tulang, bagian ligamen ya, kemudian tendon, bagian kartilak, gigi, bahkan hingga rambut. Nah, untuk model dua kompartemen di sini ada faktor yang terpengaruh ya di dalamnya selain distribusi, yaitu juga eliminasi. Nah, dua hal ini membuat kebanyakan untuk obat dengan pemberian intravena itu masuk dalam jenis reaksi orde 1 ya. Jadi kebanyakan untuk yang pemberian intravena itu kalau misalnya Anda menghitung nilai R-nya ya, nilai R-nya itu kebanyakan akan masuk di reaksi orde 1. Nah, untuk intravena bolus sendiri itu masuk dalam dua kompartemen ya, menuju dua kompartemen. Yang pertama, kompartemen yang akan dilewati adalah kompartemen sentral, yaitu kompartemen yang meliputi darah atau jaringan vaskuler, kemudian cairan ekstraseluler, serta hyperfusi. Nah, sedangkan hyperfusi tadi sudah saya jelaskan ya tadi, contohnya seperti otak, jantung, kemudian hepatik portal, dan setelah itu dia akan melewati jaringan kompartemen perifer. Di jaringan kompartemen perifer ini tentu ya di bagian perifer ya, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, seperti tendon, kartilak, atau rambut. Nah, untuk model dua kompartemen itu ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama model A, di mana kompartemen sentral akan mengambil alih untuk fase eliminasi ya.
Jadi tetap ada pertukaran konsentrasi obat antara kompartemen sentral dan kompartemen perifer, tetapi untuk eliminasinya akan lebih banyak di kompartemen sentral. Ya, contoh seperti di ginjal ataupun di hati. Kemudian untuk model berikutnya yaitu model B, itu adalah laju eliminasi akan lebih banyak terjadi di jaringan perifer seperti di bagian kartilak, tendon ataupun rambut. Nah, yang model ketiga terjadi memungkinkan untuk kompartemen sentral maupun kompartemen perifer ini terjadi atau bisa melakukan eliminasinya. Jadi obatnya akan tereliminasi di jaringan kompartemen sentral maupun yang ada di jaringan kompartemen perifer. Nah, sekarang kita lihat satu persatu untuk ketiga model tersebut. Yang pertama, untuk model A ya, yang tadi saya katakan dia laju eliminasinya itu di ginjal ya atau di kompartemen sentral, itu melalui kompartemen sentral yang memang memiliki kemampuan untuk mengeliminasi. Contoh seperti kayak ginjal, hepar, atau bahkan mungkin sistem pencernaan ya. Dan ini paling umum ya, paling umum proses farmakokinetiknya itu dapat dilihat atau laju eliminasinya itu melalui ginjal. Secara umum kebanyakan itu melalui ginjal karena seperti yang kita tahu 90% ya, 80-90% obat yang masuk ke dalam tubuh itu dia akan tereliminasi di ginjal. Nah, untuk model A sendiri sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat persamaannya ya, persamaannya untuk melihat konsentrasinya, konsentrasi dari obat yang ada di model A ini atau kompartemen sentralnya itu dengan rumus C sama dengan dosis di sini adalah dosis obatnya ya, dosis awal per volume distribusi. Ini adalah turunan rumusnya. Nah, di kadar obat dalam kompartemen sentral itu terpengaruh juga oleh waktu. Di mana di sini sebenarnya waktu yang diberikan secara waktu yang dibutuhkan untuk pemberian obat itu secara intravena berapa lama. Tapi karena kebanyakan itu adalah bolus ya. Jadi biasanya untuk waktu pada pemberian bolus itu dia kita melihat sampai berapa lama. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Nah, berbeda kalau misalnya itu intravena infus ya. Kalau untuk intravena infus itu biasanya untuk intravena infus itu dia membutuhkan waktu yang cukup agak lama. Itu kurang lebih mungkin sekitar 15 atau bahkan mungkin 30 hingga 1 jam. Itu kalau misalnya dia intravena berulang ya. Tapi kalau misalnya dia yang infus intravena konstan ya, tentu yang kalau misalnya kita melihat secara grafik, secara konstan, berarti tidak akan ada akumulasi obat di dalamnya, berarti konsentrasi plasmanya selalu berada dalam keadaan steady state ya. Nah, kita balik lagi, kalau misalnya untuk waktu ya tadi, waktu yang dibutuhkan itu akan berpengaruh terhadap konsentrasi juga ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pemberian obat itu akan mempengaruhi konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, dari persamaan yang Anda lihat ya antara konsentrasi plasma yang ada di bagian sentral dan juga konsentrasi plasma yang ada di bagian perifer, kita bisa melihat bahwa perbedaan parameter farmakokinetik yang dimana pada parameter perifer itu laju eliminasi terhadap fase distribusi maupun fase eliminasi ya, yang tergambarkan dalam nilai alfa dan juga nilai beta untuk konsentrasi plasma atau konsentrasi obat secara atau yang melewati kompartemen sentral. Tetapi berbeda dengan yang hanya berada atau obat itu ketika dia berada di kompartemen perifer. Nah, kalau misalnya kita melihat grafik ini ya, kalau kita melihat grafik ini, kita bisa melihat
Untuk pemberian secara bolus ya, pada grafik ini termasuk pemberian bolus. Kenapa? Karena konsentrasi pada plasma langsung dalam keadaan yang tinggi ya. Berbeda kalau misalnya itu dia secara intravena berulang atau infus ya. Itu pasti konsentrasinya dari bawah dan akan naik secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu pemberian obat. Nah, pada fase pada pemberian secara bolus ini, di fase awal itu adalah fase distribusi. Ya, fase distribusi di sini di mana dia masuk dalam nilai alfa, sedangkan fase eliminasi dia termasuk dalam nilai beta. Nah, di fase distribusi di fase eliminasi inilah di mana terjadi akumulasi obat. Dan di fase distribusi di sini itu bisa saja terjadi perpindahan antara satu kompartemen ke kompartemen lainnya. Dalam hal ini adalah dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer, atau mungkin sebaliknya antara kompartemen perifer ke kompartemen sentral. Nah, ini adalah persamaan atau turunan rumusnya yang Anda bisa baca. Ini saya mengambilnya dari buku Ethel sorry. Ya, ini dari Ethel Sloan. Nah, sebagai contoh ya, ketika obat itu dia diberikan untuk pemberian 100 mg ya, dengan dosis 100 mg secara bolus intravena dengan berat badan pasien sekitar 70 kg ya, pada pasien laki-laki. Nah, ketika itu obatnya diambil ya, konsentrasi obatnya itu akan dilihat dengan sampel darah dan ternyata menunjukkan konsentrasi sekian untuk beberapa waktu berjalan sampai hitungan 16 jam. Jadi mulai 0,25 jam sampai dengan 16 jam. Kita bisa melihat bahwa konsentrasi dari awal waktu hingga akhir waktu di 16 jam setelah pemberian obat itu konsentrasinya turun sedikit demi sedikit ya. Jadi dengan kata lain, untuk pemberian bolus itu pasti kalau misalnya Anda melihat data ya, kalau Anda melihat mungkin data yang diberikan di praktikum, ketika konsentrasi obat itu di awal langsung tinggi, itu bisa dipastikan itu adalah pemberian secara bolus. Nah, kalau misalnya dia itu rendah, ya misalnya ada dari yang rendah kemudian ke tinggi, kemudian dia akan terjadi penurunan atau akumulasi. Nah, Anda bisa melihat terlebih dahulu apakah itu dia infus berulang ataukah itu dia oral. Nah, ini untuk step selanjutnya, tentu kalau misalnya Anda mau menghitung ya, dari konsentrasi plasma yang sudah didapatkan itu harus Anda logkan. Tentu untuk perhitungan penggunaan log ini Anda harus menggunakan kalkulator statistik. Nah, secara penggambaran pada kertas grafik yang Anda masukkan itu adalah persatuan waktu dengan konsentrasi plasma yang telah dilogkan ya. Jadi gambarnya bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti di praktikum Anda diminta untuk menggambarkan grafik ya konsentrasi obat, Anda tinggal memasukkan konsentrasi obat yang telah dilogkan itu dengan satuan waktunya sampai berapa. Nah, ini untuk contoh yang lain regresi linear, untuk persamaan regresi linear ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share untuk materi tentang intravena bolus. Jadi untuk materi intravena bolus di sini yang terpenting itu adalah pertama waktu pemberian, kemudian konsentrasi obatnya itu juga akan terpengaruh dari dosis ya. Jadi dosisnya juga atau dosis awal yang harus diperhatikan, berapa dosis awalnya, kemudian volume distribusi. Ya, volume distribusi di sini tentu sangat bergantung pada pasien ya, sangat bergantung pada kondisi atau kesehatan dari pasien. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini, dan saya ingin memberikan tugas ya untuk Anda sekalian untuk dikerjakan. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua untuk model pemberian secara intravena. Silakan Anda kerjakan. Saya berikan Anda waktu sekitar 2 hari untuk pengerjaannya, dan kalau misalnya tolong Anda menghitung untuk konsentrasi maksimum dan juga konsentrasi minimum pada data tersebut ya. Jadi
nanti pengumpulannya akan ada di Kalam ya. Terima kasih telah menyimak materi pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.